Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mazulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Di sini saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses Penyusunan Sila-Sila Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan Detik-Detik Proklamasi. 1 Maret 1945 dibentuknya BPUU PKI. Pembentukan BPUU PKI bermula ketika pada tahun 1944 posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak, di mana berbagai pulau di sekitar Papua telah jatuh ke tangan sekutu akibat serbuan yang dilakukan sekutu melalui serangan udara ke kota-kota di wilayah Indonesia seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya, menyebabkan pertahanan Jepang menjadi rapuh dan bayangan kekalahan makin nyata. Sidang 1 BPUU PKI. Sidang BPUU PKI yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang rumusan dasar negara. Dalam sidang pertama ini, ada 3 orang yang memberikan gagasan atau usulan dasar negara. Ketiga orang itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dibentuklah Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan. BPUU PKI diganti oleh PPKI. BPUU PKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Pengeboman kota Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil Lethal Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi Fat Man di Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu. Mendekati akhir Perang Dunia II, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Hal tersebut tentunya dilakukan karena berbagai macam alasan. Pertama,
Posisi Jerman yang sudah terdesak di Eropa serta sekutu Jepang lainnya membuat Jepang lekas membuat keputusan tersebut. Yang paling utama adalah hancurnya kota Nagasaki dan Hiroshima karena bom atom akhirnya membuat Jepang menyerah kepada pihak sekutu yang juga menjadi salah satu penanda dari berakhirnya Perang Dunia II. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa sejarah di mana golongan muda melakukan aksi penculikan terhadap Soekarno dan juga Hatta. Golongan muda tersebut adalah Soekarni, Aidit, Wikana, dan juga Khairul Saleh. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda menculik dan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Karawang. Mengapa Rengas Dengklok? Karena lokasi ini dianggap aman dari segi perhitungan militer karena jauh dari jalan Jakarta sampai Cirebon. Selain itu, pengawasan bagi tentara jadi lebih mudah dilakukan jika mereka datang dari arah Jakarta ataupun Bandung. Adapun tujuan penculikan ini adalah untuk mendesak golongan tua agar proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia segera dilaksanakan dengan kekuatan bangsa sendiri tanpa bantuan Jepang. Setelah beradu pendapat, pada akhirnya golongan tua dan golongan muda bersepakat bahwa proklamasi akan dilakukan besok, yakni tanggal 17 Agustus 1945, tetapi harus dilaksanakan di Jakarta. Penyusunan naskah proklamasi. Proses penyusunan terhadap teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada pukul 2 hingga 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana teks dari proklamasi kemerdekaan ini dilakukan penulisan di ruang makan dari kediaman seorang keturunan Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang dimana pada ruangan tersebut ada Insinyur Soekarno, Dr. Landes Muhammad Hatta, dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Pada pembuatan, secara konsep dari isi teks proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Insinyur Soekarno seorang diri. Kemudian pada ruangan depan terdapat PM Diah, Sayuti Melik, Soekarno, dan Sudiro. Pada teks proklamasi terdapat nama Insinyur Soekarno dan Dr. Landes Muhammad Hatta yang dimana menggunakan atas nama bangsa Indonesia. Hal tersebut adalah sebuah ide yang diberikan oleh Soekarni sendiri. Kemudian pada pengetikan terhadap teks proklamasi kemerdekaan itu sendiri dilakukan oleh Sayuti Melik. Setelah itu pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 yang berada di rumah dari Insinyur Soekarno, Jalan Pagangsaan Timur 56, dihadiri oleh beberapa orang yaitu Suwewirjo, Wilopo, Gafar Pringodido, Tabrani, dan juga oleh Trimurti. Prosesi pembacaan teks proklamasi tersebut kemudian dimulai pada pukul 10 pada hari Jumat, yang dimana pembacaan tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah pidato singkat tanpa teks yang dilakukan olehnya. Pembuatan teks proklamasi. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau 17 Ramadan 1365 Hijriah, pukul 10 pagi bertepat di rumah Soekarno, Jalan Pagangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pembacaan naskah proklamasi yang berlanjut pengibaran sang saka merah putih hasil jahitan Fatmawati dilaksanakan. Hal tersebut menandakan Indonesia telah merdeka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.